Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Sebelumnya pengen cek dulu deh yang dari partisipan yang hari ini sudah join, silakan ditulis nama dan jurusannya. Boleh sambil nanti kita lihat dan kita akan bahas PR yang kemarin. Semoga soalnya sudah dikerjakan, PR-nya sudah dikerjakan, sehingga pembahasan kali ini bisa kita kupas tuntas gitu ya. Oke. Wah, paling pertama PJOK-PGSD, berarti nanti setelah pembahasan materi yang dicocokkan yang paling pertama adalah PJOK, karena paling semangat ini ya. Oke, saya akan langsung share screen terkait materi yang kemarin belum dibahas, oke? Kelas AB. Yo, di-list dulu, di-list. Oke, masih proses share screen ya. Oke, kita mulai dari mapel bahasa Inggris. Sepertinya tadi sudah ada yang ngelis, Kak saya dari bahasa Inggris gitu ya. Oke Kak, seperti biasa nanti saya akan berikan kesempatan kepada kakak-kakak sekalian buat yang mencoba untuk menjawab terlebih dahulu deh gitu ya. Sudah siapanya sudah sejauh mana gitu ya. Ini yang baru ngelis baru 6 orang ya. Oke, pertama dari bahasa Inggris. Oke, silakan Kak. Siapa tadi ya yang ngechat ya? Oke, yang ngelis Kak, saya dari bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia dan BK ya. Oke, yang dari bahasa Inggris dari Kak Dina. Ayo Kak Dina, coba Kak Dina, ini adalah salah satu contoh soal dari pedagogi bahasa Inggris gitu ya. Kalau biasanya pedagogi kita pakai bahasa Indonesia, kalau ini pedagogik tapi tetap pakai bahasa Inggris. Ayo Kak, selamat mencoba. As the counterbalance to linguistic competence, formulaic competence refer to chunk of language that speaker use heavily in everyday interaction. It includes the following kecuali. Yang mana Kak? Oke. Ada bahasa Jawa, tenang, nanti ada bahasa Jawa. Oke, yang Kak Ari ini jurusan apa? Wis keren sekali nih Kak Ari. PJOK, tapi bisa ngajain bahasa Inggris. Wah, top emang nih. Kita tunggu deh dari Kak, siapa ini tadi Kak Dina? Halo Kak Jani. Iya, siap Kak. Kak Jani, ini Kak Ari ternyata kemarin salah kamar. Jadi kemarin Kak Ari ikut yang sore 15.30, ternyata dia bukan dari PGSD. Ini tolong diakomodir ya, kasihan ya. Oke, salam sukses Kak Ari. Kak Ari dari PGSD? Salah kamar kemarin. Dia ikut Vicon yang PGSD gitu. Sekarang ikut yang sekarang. Berarti PGSD atau bahasa Inggris ini? Bukan. Dia Pak Ari tuh bisa semuanya. PJOK kayaknya dia. PJOK ikut yang 13.00. Oh. Ya udah diakomodir aja. Diakomodir bisa aja. Semuanya. Apa-apa. Keren ya. Oke lah, siap Kak Ari. Wah, mantap sekali ini. Oke, jawabannya katanya A. Apakah benar? Oke,
Kenapa nih jawabannya A ya? Kenapa nggak jawaban yang B, rutin atau turn talking atau collocation atau lexical frame? Wah, tapi pilihannya lebih milih jawaban yang A katanya, kecuali. Ya, salah ya. Yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang C, gitu ya. Kenapa yang C? Nah, di sini sudah saya kasih keterangan secara lengkap. Nah, kalau bahasa Inggris biasa ya, untuk mencari jawaban yang benar, yang pertama adalah mencari kata kunci dan frasa yang penting dalam soal gitu ya. Karena kalau nggak ngerti maknanya nanti nggak bisa jawab gitu ya. Ya, yang pertama ada kata linguistic competence dan formulaic competence. Nah, di dalam soal ini ditemukan kata counterbalance yang berarti linguistik dan formulaic competence itu saling mengimbangi gitu ya. Nah, di sini sedangkan formulaic competence adalah serangkaian kata atau frasa yang harus diingat sebagai salah satu rangkaian ekspresi sehingga mempunyai kaitan erat dengan kompetensi berkomunikasi. Nah, kata kunci lainnya adalah kecuali gitu ya. Nah, di sini untuk mencari jawaban yang tepat adalah yang pertama ada idiom, ada rutin, ada collocation, dan lexical frame. Semua adalah komponen yang dibutuhkan dalam kompetensi komunikasi. Berarti kalau turning talking adalah salah satu urutan merespon dan berujar atau menginisiasi percakapan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini apa nih? Seharusnya ini bisa dong, karena ini kayaknya ada di salah satu soal yang kemarin dijadikan PR gitu ya. Ayo Kak Ari lagi boleh? Kak Dina juga boleh. Yang mana nih Kak? The following text is for number. Untuk nomor 1. Jawabannya apa nih Kak? Ini salah satu soal grammatical. Jadi sudah tidak asing ya kalau misalkan soal grammar. Oh, Kak Ari C. Kenawan gitu ya. Kenapa enggak A aja? Knau atau kneu? Ini Kak Dina kemana ini? Halo Kak Dina. Ayo Kak Dina belajar Kak Dina. Kak Sukoco E. Itu yang E loh. Wah, Kak Sukoco ini sepertinya jurusannya PJO kayak. Tapi gak apa-apa ikut jawab ya, kenalan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, di sini tadi sudah bisa diperhatikan ya sambil dibaca ya. Ini menggunakan formula passive voice gitu ya. Nah, di mana kalau passive voice itu oh, salah ya. Yang benar itu kenawan. Kenawan itu yang C ya. Benar. Sorry. Oke, yang paling tepat adalah yang C ya. Nah, ini salah. Udah, saya ganti sekalian deh. Oke. Nah, gitu ya. Di sini rumusnya adalah to be ditambah past participle verb 3 gitu ya. Jadi yang pilihan yang tepat adalah kenawan. Oke, wih Kak Ari ini teliti sekali. Semangat. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Masih sama tapi ini untuk soal nomor 2 dengan teks yang sama untuk materi grammatical pada bahasa Inggris. Oke, kemarin juga ini sudah, seharusnya tinggal wah ini itu ya. Wah. Kak Dina jangan coret-coret. Tulis aja di kolom chat Kak. If a rival feels more competitive. Nah, then di sini ada kata kuncinya ya. To be even. Yang mana nih Kak? Apakah most competitive ataukah
competitive atau competitiveness atau more competitive atau as competitive as the other? Yang mana? Yang D, more kompetitif. Wih, betul banget. Ya, jawabannya adalah D gitu ya. Nah, di sini adalah merujuk pada materi degree of comparison gitu ya. Di dalam teks tersebut terdapat kata even gitu ya, yang merupakan kata kunci dari comparative degree. Jadi jawaban yang benar adalah more kompetitif. Wih, keren sekali. Oke, kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Oke, tadi sepertinya sudah ada yang bahasa Indonesia, Kak, bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kita mulai dari soal pedagogik bahasa Indonesia. Oke, yang bahasa Indonesia tadi, wah Kak Fitri, seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh soal sebuah puisi untuk merancang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan, kalau kata Kak Fitri itu yang D, kalau kata Kak Ari itu yang A. Apakah A, pra pembelajaran, ataukah B, awal pembelajaran? C, inti pembelajaran, D, penutup pembelajaran, ataukah E, tindak lanjut pembelajaran? Nih, memberikan pengalaman dalam bentuk contoh, berarti di mana? Wah, Kak Sukoco yang A, katanya. Oke, yang paling tepat adalah yang B ya. Nah, di sini adalah kegiatan awal pembelajaran atau kalau lebih dikenal kalau misalkan sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi 3 hal. Yang pertama kegiatan pendahuluan atau awal pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan inti pembelajaran, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, kalau yang tadi itu adalah kegiatan yang dilakukan guru dengan memberikan contoh secara kontekstual sebagai persepsi untuk memberikan rangsangan pada siswa. Kegiatan tersebut adalah di kegiatan awal pembelajaran. Gitu ya. Wis. Nah, kalau misalkan yang lain gimana Kak? Kalau kegiatan pendahuluan itu kalau misalkan memberikan contoh itu termasuk persepsi gitu ya. Nah, memberikan contoh secara kontekstual gitu ya, lalu ada penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar gitu ya, dan menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Biasanya di awal itu diberikan materi apa yang akan kita pelajari hari ini gitu ya, disampaikan. Kita lanjutkan. Kalau misalkan kegiatan inti yang seperti apa? Sudah tidak asing lagi, yaitu kita yang ditanyakan biasanya model pembelajaran apa yang digunakan, metode pembelajaran apa, media pembelajaran apa yang digunakan, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakter peserta didik dalam setiap pelajaran. Lalu kalau kegiatan penutup yaitu biasa refleksi bersama, pemberian umpan balik dari guru gitu ya kepada siswanya, dan memberikan penugasan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran gitu ya untuk selanjutnya ya. Lalu memberikan informasi tentang rencana kegiatan dan pembelajaran selanjutnya. Oke, lanjut deh. Yuk. Kalau yang ini yang mana nih Kak? Bacalah penggalan cerpen berikut ini dengan seksama. Sudah tidak asing kalau bahasa Indonesia itu ada apa ini? Ada cerpen, ada puisi, ada pantun gitu ya. Lalu kalau di sini kalau cerpen itu lebih terkenal dengan biasanya yang ditanyakan misalkan amanat, lalu sudut pandang pengarang yang digunakan itu dalam penggalan tersebut itu yang apa? Kalau dari Kak Tri Lestari, loh Kak jawabnya satu aja Kak, C atau A nih, satu saja. Jangan pilih dua, pilih satu saja. Oke. Yang A katanya. Oke.
Oke, yang A, gitu ya. Tatkala aku masuk sekolah mulu, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang hanya mendengarku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda gitu ya. Nah, di sini langsung aja, wah, dia pakai kata aku gitu ya. Dia pakai kata aku. Lalu di sini pasti, wah, ini mah gampang sekali gitu ya. Oh, berarti sudut pandang orang pertama. Tapi apakah dia pelaku utama atau sudut orang pertama pelaku sampingan gitu ya. Oke, ini sepertinya sudah benar semua ya. Yang paling tepat A gitu ya. Nah, ini adalah kalau sudut pandang adalah cara khusus yang digunakan penyaji untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa yang mempunyai bentuk cerita dalam bentuk karya fiksi kepada pembaca. Nah, kalau di sini tadi sudah saya jelaskan dia menggunakan tokoh aku gitu ya. Nah, tapi dia juga sebagai pelaku atau tokoh utama. Jadi yang paling tepat adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Wis, keren banget nih yang sudah jawab dengan benar gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga masih cerpen gitu ya, tapi di sini yang ditanyakan adalah nilai. Silakan dibaca dulu. Kalau begitu mengapa Syarifuddin meninggal pada hari kedua setelah dia disunat? Darah tak banyak keluar dari lukanya. Syarifuddin kan juga penurut, pendiam gitu ya. Setengah bulan hampir dia mengurung diri karena kau mengatakan kelakuan abangnya sehari sebelum disunat itu. Aku tidak percaya jika hanya oleh melompat-lompat dan berkejar-kejaran setengah malam penuh. Aku tidak percaya itu. Aku mulai percaya desas-desus itu bahwa orang yang tamak, orang yang kikir, penghisap lintah darat gitu ya. Inilah ujarannya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka sunatan anak-anak kita. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu. Wah, ini berarti ini cerpen dari Panggilan Rasul gitu ya. Kutipan cerpen di atas mengandung nilai moral. Apakah ia moral? Sosial? Kalau KDK Ari mau B ya. Tapi kalau dari SMP 40 ini ya. Itu A. Oke, kita lihat coba kalau dari Kak Sukoco B. Yang tepat yang mana ya? Oke. Wah, padahal ini sudah jelas sekali gitu ya. Jawabannya adalah D. Yaitu budaya gitu ya. Di situ ya nih. Oke ya. Nilai yang terkandung dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari manusia. Kutipan cerpen soal tampak penegasan pada narasi. Aduh, galak temen sih. Oke Kak, dimatikan dulu. Tahunnya kayak gila, orang gaduh. Repot digaduh. Mungkin sore makame karo telur nopo tempe srek. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada kata, aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka-luka sunatan anak-anak kita. Nah, ini ya, menggambarkan budaya tentang sunat yang dilakukan oleh dukun-dukun dan ada akibatnya. Oke. Nah, kalau teks eksposisi, wah ini nih. Kalau misalkan untuk pada soal bahasa Indonesia lebih terkenal dengan soal-soal yang sangat panjang, panjang sekali gitu ya. Hampir satu layar penuh isinya tulisan doang gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membaca soalnya dulu baru ke bacaannya gitu ya. Kalau ini jawabannya apa ya? Tesis teks eksposisi di atas terletak pada kalimat. Oke. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Teks eksposisi.
Yang mana? Wah, yang B katanya ya. 2 dan 3. Oke, apakah ya? Pendidikan merupakan suatu yang penting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan seseorang dapat membentuk jati diri dan karakternya. Wah, kalau tulis dari yang A ya, 1 dan 2. Oleh karena itu, dengan kurikulum 2013, pemerintah ikut berperan dalam pembentukan karakter anak bangsa melalui pendidikan. Ini kalau pilihannya A, B, berarti 1, 2, 3 saja ya, saya baca ya. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi diri. Oke, yang mana teks eksposisi? Nah, yang paling tepat adalah yang A1 dan 2. Kita harus paham bahwa teks eksposisi itu dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Nah, untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen yang mewujud dalam gagasan penjelas. Pernyataan terdapat dalam teks eksposisi pada soal ada di kalimat 1 dan 2, gitu ya, tentang pentingnya pendidikan dan pendidikan karakter, sedangkan kalimat lain merupakan argumen yang memperjelas tesis. Oke. Nah, kalau ini satu lagi deh, bahasa Indonesia. Bacalah dengan cermat paragraf rumpang berikut ini. Liputan 6. Oke, titik. Membeli kendaraan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, memberi kendaraan mungkin dibutuhkan oleh mereka yang kesulitan mengakses transportasi publik, Berbeda dengan rumah, nilai kendaraan, baik itu mobil maupun motor akan mengalami depresiasi. Oke. Yang mana ini? A, B, C, atau D? Atau E? Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab terlebih dahulu. Yang D kalau kata Kak Tri Lestari. Di lain sisi dalam membeli barang, wah ada yang C juga. Kak Ari, wah Kak Ari ini top Marco top. Bisa semua itu ya, jurusan ya. Oke, C. Oke. Paling tepat adalah yang A ya, gitu ya. Nah, di sini adalah yang A, jadi gini ya. Di sisi lain, jika untuk membelinya harus mengutang gitu ya. Membeli kendaraan ibarat dua sisi mata uang gitu ya. Nah, mereka bisa terjebak dalam kubangan hutang yang buruk gitu ya. Di sini berarti yang tengah ini adalah yang ini. Jadi di satu sisi membeli kendaraan mungkin dibutuhkan oleh mereka yang kesulitan mengakses transportasi publik. Di sisi lain jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Berbeda dengan rumah gitu. Yang paling tepat adalah yang kita lanjutkan ke bahasa Jawa. Tadi ada yang Kak Fatma nih dari bahasa Jawa juga sudah mengelis ya. Oke. Siap Pak Fatma? Siap dong. Oke. Ayo Kak Fatma, selamat mencoba. Yang lain juga boleh ya. Oke. Kanggo mangetilan mahargyo dina lahire Ibu Kartini, Dinas Pendidikan Pemuda lan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul nganakake lomba sesorah kanggo siswa SMP. Ardi melu lomba sesorah kui. Nalika maju lomba Ardi nggawa catetan pokok-pokok ing sesorah kang bakal diaturake. Oke. Lan kanthi pengalaman lan jembaring kawruh Ardi bisa nggambarake sesorah kanthi becik. Metode sesorah sing digunakake Ardi yaiku
Oke, siap Kak Purwing. Wah, Kak Purwing bahasa Jawa juga ya? Wah, siap-siap. A. Ekstemporan. Ada yang lain? Apakah impromptu, apalan teks atau lajer? Oh, ekstemporan. Wah, kayaknya sudah jelas sekali gitu ya. Yang A gitu. Oke, betul sekali. Kalau ekstemporan itu adalah seseorang kunci-kuncinya adalah membawa catatan-catatan gitu ya, catatan-catatan kecil gitu ya, catatan-catatan bakune atau pokok-pokok seseorang. Kalau impromptu itu dadakan gitu ya. Kalau apalan dia itu menghafalkan teks. Kalau teks itu tentang membaca seutuhnya teks gitu. Nah, yang memang sering digunakan itu ekstemporan gitu ya. Kita lanjutkan. Ayo Kak, selamat Kak. Benar semua ini Kak Fatma dan Kak Purwing. Ini sebenarnya sudah dikerjakan ya, seharusnya bisa ya. Seorang guru bahasa Jawa SMP akan mengajarkan kompetensi dasar gitu ya. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah yang mana Kak? Ini adalah salah satu teks pedagogi ya. Apakah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi, ataukah B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, ataukah C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi, atau D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, ataukah E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Yang E, menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan observasi. Wah, benar gak ya? Wih, tepat sekali gitu ya. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Wah, ini harus bisa ya cara membuat indikator. Sepertinya kemarin juga sudah kita bahas ya terkait bagaimana cara menentukan indikator. Lanjut Kak. Tembang pangkur. Nah ini. Mingkar mingkuring angkorol. Yo, silakan dibaca. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yang mana tembang pangkur ini ing dhuwur duweni watak yang apa? Sedih, sak kepenake, mituturi, antepan ati atau tresna asih. Mituturi kalau Kak dari Kak Purwing. Kak Fatma apa nih? Wah. Sama mituturi. Nah, saya bacain dulu di sini. Mingkar mingkuring angkoro, angkorono karenan mardisiwi. Sinawung resmining kidung, sinuba sinukarto, mrih kretarta pakartining ilmu luhung. Makanya saya bahasa Jawanya acak-acakan ya. Kang tumrap ing tanah Jawa agama agaming aji. Oke. Yang paling tepat adalah bukan yang C. Tapi apa coba? Yang D gitu ya. Antepan ati. Oke. Itu ya untuk bahasa Jawa nanti kita akan bahas. Sepertinya tadi listnya juga bahasa Jawa cukup atas ya. Oke, kita lanjut ke bimbingan konseling. Ya, kita lanjut ke bimbingan konseling. Guru BK nih belum sepertinya ada. Maaf, sholat dulu. Oke, siap Kak. Monggo sholat rumiyin gitu ya.
Oke, buat yang belum mengelis jurusan, nanti boleh sambil di list ya jurusannya ya. Oke, secara garis besar evaluasi proses dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu, nih boleh nih, Kak Ari mungkin juga bisa BK ya. Kak Novi nih, Kak Novi, mana Kak Novi? Yang mana Kak Novi? Garis besar evaluasi proses dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu yang apa aja? Apakah layanan bimbingan dan konseling, kegiatan pendudukan bimbingan, konseling, mekanisme dan instrumensi yang digunakan dalam layanan dan pengelolaan dan administrasi layanan? Ataukah B, layanan bimbingan dan konseling, kegiatan tambahan, guru BK, mekanisme dan instrumentasi yang digunakan dalam layanan, pengelolaan, dan administrasi layanan? Lalu apakah C, rekrutmen personil bimbingan dan konseling, kegiatan pendukung bimbingan konseling, mekanisme dan instrumentasi yang digunakan dalam layanan? Ataukah yang D, layanan bimbingan konseling, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling? Mungkin karo Ya. sahabat lawang nih. Jangan ke Mas Hanu gak buka kue nang omah, karo apa jenis bali kerja. Kue didaftar nang Grab dari foto. Ataukah rekrutmen personil bimbingan dan konseling, kegiatan pendukung bimbingan konseling, mekanisme dan instrumentasi yang digunakan dalam layanan, pengelolaan dan administrasi yang layanan? Oke. Oh, Kak Tri Lestari. Nah, yang A, Kak. Wah, keren sekali. Tepat sekali. Jawabannya adalah A. Nah, evaluasi proses dapat dikelompokkan dalam 4 bagian ya. Yang pertama adalah layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mekanisme dan instrumentasi yang digunakan dalam layanan. Dan yang terakhir, pengelolaan dan administrasi layanan. Oke. Kita lanjutkan. Wah, nih Kak Tri Lestari. Siap? Lanjut Kak. Pelayanan yang membantu warga belajar, mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Pelayanan bimbingan konseling tersebut termasuk dalam bidang apa nih? Apakah kehidupan pribadi, sosial belajar, lalu apakah pemahaman diri, kemampuan belajar, ataukah kemampuan mandiri? Ayo Kak Novi. Kak Novi dari BK. Mana ini? Kemana? Oh kemana? B. Kemampuan sosial belajar katanya. Oke, coba kita lihat. Ya, yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Pelayanan yang membantu warga belajar gitu. Mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Pelayanan bimbingan konseling tersebut termasuk dalam bidang kemampuan belajar. Wah, ini nanti bisa kita belajar bersama lagi ya. Selanjutnya, berikut salah satu yang bukan, hati-hati, yang bukan termasuk prinsip pelayanan bimbingan dan konseling pada aturan jalur pendidikan non-formal adalah, nah, ini termasuk soal itu ya. Soal pedagogik untuk BK gitu ya. Yang apa nih? Bimbingan konseling sebagai proses sosialisasi? Apakah bimbingan konseling menekankan pada hal yang positif ataukah yang... Oke, siap Kak. Yang paling tepat adalah yang D ya, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Itu yang bukan ya. Nah, bimbingan konseling merupakan usaha bersama, bukan merupakan prinsip pelayanan bimbingan dan konseling pada aturan jalur pendidikan non formal. Oke, kita lanjut ke mapel PKN. Tadi ada nggak ya yang ngelis PKN ya? Sepertinya tidak ada.
Oke, belum ada. Tapi kita lanjutkan saja. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civil knowledge, lalu keterampilan kewarganegaraan atau civil skill, dan karakter kewarganegaraan, civil disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang titik. Apakah A, peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat, ataukah B, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang, ataukah C, pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat, ataukah D, fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR, ataukah E, hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Oke, tadi Kak Sri Widarti hadir. Oke, siap Kak. Wah. Yang mana? Wah, sudah ada yang jawab nih. Yang ini Kak, yang C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. Benar Kak ya? Wih. Iya, yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Kurikulum mata pelajaran PKN dikaji memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civil knowledge gitu ya. Keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan. Nah, dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Nah, otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan di perspektif yuridis gitu. Oke, lanjut Kak. Kalau ini teknis sudah masuk ke profesional. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan masih pedagogik ya, dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesis kewarganegaraan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah berdasarkan indikator pencapaian, model pembelajaran yang tepat ini yang mana ini? Apakah simulasi, debat, diskusi, ceramah, atau praktik? Wah, kewenangan lembaga negara menurut undang-undang. Nah, kira-kira yang paling cocok yang mana nih? Simulasi, debat, atau diskusi, atau ceramah? Oke, belum ada yang jawab. Hitung sampai 3. Oke. Yang B, debat. Oke, coba kita lihat. Nah, yang paling tepat adalah yang C dengan cara diskusi. Nah, guru PKN di sini mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar tercapai kompetensi pembelajaran yang tercapai dengan baik. Nah, pada prinsipnya tidak ada model pembelajaran yang terbaik, tergantung dengan kondisi gitu ya, dan kompetensi apa yang akan dicapai gitu ya. Untuk indikator pencapaian menganalisis nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara, model yang tepat adalah diskusi. Yo, lanjut. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus penyelenggaraan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai Pancasila adalah. Oke Kak Jenny. Siap Kak. Halo Kak Yudina.
Oke, oke, saya lanjutkan ya. Berikut ini merupakan salah satu. Wah, ini jawabannya apa ini? Wah, yang Deka menggunakan trotoar jalan untuk berjualan. Wah, ini mah soal gampang ya. Wah, betul ya. Nah, di sini kita juga sudah tahu kalau trotoar itu tidak boleh digunakan sebagai tempat jualan gitu ya. Nah, betul jawabannya adalah D. Wah, sudah selesai. Oke, nah kita akan lanjutkan terkait membahas PR. Wih, kita mau bahas PR. Silakan untuk kakak-kakak siapkan jawaban yang sudah dikerjakan. Tenang saja, saya akan share seluruh jawaban beserta pembahasan dari awal sampai akhir. Bahkan nanti ada nih yang kayaknya ini kurang. Kemarin kayaknya matematika baru saya kasih 20, nanti saya kasih tambahan biar seperti yang lainnya 50. Santai saja, soal dan jawabannya sudah lengkap, nanti juga bisa dicocokkan lewat WhatsApp. Jangan tanya sekarang, pasti akan saya share gitu ya. Kita mencocokkan terlebih dahulu dari PJOK terlebih dahulu. Oke, coba kita lihat ya, dimulai dari PJOK. Oke, saya akan sambil baca list yang tadi sudah apa ya? Sudah menulisan di kolom chat. Kak, PJOK tadi paling gercep, paling atas gitu ya. Dari PJOK. Oke, sambil saya list yang PJOK. Buat dari yang PJOK bisa sambil itu saya sambil share screen ya. Oke. Paling atas PJOK, yang kedua bahasa Inggris. Oke. PJOK bahasa Inggris. Oke, tunggu sebentar sambil saya siapkan jawaban untuk apa? Untuk tiap jurusan. PJOK bahasa Inggris saya list dulu biar kita fair ya. PJOK pertama, kedua bahasa Inggris, lalu yang ketiga IPA SMP, IPA SMP. Oke, lalu bahasa Indonesia. Yuk, kita mulai 4 dulu deh. PJOK, lalu bahasa Inggris, IPA dan bahasa Indonesia. IPA, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Lalu satu lagi bahasa Indonesia. Mana ya? Sejauh. Halo. Wah, ini sepertinya ramai sekali di sana ya.
Keren sekali. Sebentar Kak, saya siapkan biar nanti langsung klik 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 klik. Menggunakan mode kita. Oke. Oke, kita mulai dari soal kita mulai dari PJOK. Mana PJOK? Share. Oke. Aduh. Oke Kak, terlihat ya? Oke. Kurang di zoom ini. Oke. Sepertinya sudah terlihat. Kita mulai dari soal nomor 1. Dari PJOK. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah yang paling tepat yang C ya. Kemarin ini juga kalau misalkan memperhatikan di PowerPoint juga sudah dibahas gitu ya. Oke, siap. Untuk soal nomor 2, ayo Kak silakan. Jawab dulu deh. Oke, soal nomor 2. Oke, nanti sudah dikasih soal besar pembahasannya lengkap gitu ya. Wah. Nah, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah yang sama aja ya, ini juga yang C, betul ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat memperhatikan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, mantap sekali nih. Nah nanti bisa dilihat di kunci jawaban atau pembahasannya insya Allah kita bahas secara lengkap gitu ya. Ini masih pedagogik. Oke, yang ketiga apa? Jawab dulu deh. Perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum melaksanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi proses sumber belajar dan juga menjadi pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di pinggiran, tidak ada internet gitu ya, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat untuk digunakan oleh guru tersebut? Ayo Kak Ari, jawab dulu Kak Ari. Coba kita lihat. Mana ini tidak terlihat nih? Yang C katanya, gitu ya. Coba kita lihat. Nah, betul banget. Guru atau siswa, betul. Nomor 4. Merumuskan kegiatan awal kegiatan sampai akhir merupakan rincian pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang diturunkan dalam dari komponen pada silabus merupakan yang apa? Standar kompetensi, materi pokok pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu atau sumber belajar. Yang B, materi pokok pembelajaran. Coba kita lihat. Yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah pengembangan RPP. Di sini sudah jelas sekali. Nah, lo. Oke, kita lanjut nomor 5, Kak.
Oke. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah? Jawabannya adalah yang E ya. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Oke, untuk PJOK saya bahas 5 dulu. Nanti kalau misalkan masih, wah bener semua nih Kak Sukoco, Kak Ari ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, saya akan bahas ulang untuk nomor selanjutnya. Kita lanjut ke IPA SMP dan SMK. Oke. Yuk Kak, untuk IPA, perhatikan ciri-ciri jamur berikut. Jawaban yang paling tepat adalah ciri dari Ascomycota, ditunjukkan oleh nomor ini ya. Jawabannya adalah yang E gitu ya. Benar, satu yaitu hifa bersekat lalu menghasilkan ascospora, lalu yang ketiga adalah menghasilkan conidiospora. Nah, ini sudah saya jelaskan secara lengkap gitu ya. Kelompok jamur nih memiliki ciri utama yaitu nih sebagai berikut. Nanti bisa dibaca ya. Lanjut nomor 2. Berikut ini merupakan kaitan antara landasan teori dengan hipotesis yang tepat adalah, wah kurang besar ya kayaknya tulisannya ya. Oke. Yang E. Oke. Nah, bukan ya, ini masih yang tadi. Oke, yang paling tepat kaitan antara landasan teori dan hipotesis adalah, wah keren sekali. Yang paling tepat adalah yang D. Landasan hipotesis bisa dijadikan acuan untuk merumuskan berbagai teori. Lanjut, nomor 3. Penulisan nama ilmiah yang tepat untuk bunga Persian buttercup adalah? Jawabannya adalah yang D ya. Ranunculus flammula SSP dan flammulavar tenuifolis. Wah, oke. Jawabannya ada D ya. Nomor 4. Saya tunggu dulu deh jawabannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Mana gambarnya? Caram. Fungsi nomor 5 dan nomor 6. Wah, gambar 5 itu gambar mitokondria ya. Fungsinya buat apa nih? D kah? Oke, kita lihat ya. Oh, C. Tak kira D. Betul, jawabannya adalah yang B. Respirasi seluler untuk menghasilkan ATP dan tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel. Kalau mitokondria kan penghasil ATP ya. Lanjut. Nomor 5. Penyebab seseorang yang sedang berlari dapat mempercepat larinya ketika mulai berlari. Kenapa? Jawabannya yang D. Kenapa? Karena kaki mendorong ke belakang melawan tanah, gesekan dengan tanah memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah yaitu gaya ke depan. Oke. Satu lagi deh. Sebuah bola hoki bermassa M bergerak ke kanan kepada permukaan es dengan kecepatan V1. Kemudian bola hoki itu menabrak dengan menempel pada bola hoki lain dengan massa yang sama pada kecepatan V2. Manakah di bawah ini yang besarnya akan tetap sama selama tabrakan? Yang paling tepat benar sekali momentum gitu ya, gitu. Nah, di sini kalau tabrakan itu momentum di sini yang tetap sama momentum ya karena tidak ada gaya gesek eksternal pada bola pada saat terjadi tabrakan. Oke, kita lanjutkan ke bahasa Inggris. Wah, halo Bu Guru bahasa Inggris. Tadi siapa ya? Tak cek dulu. Tadi Pak Ari gitu ya, ini juga sama nih. Ya bahasa Inggris. Kelihatan keras. Kurang besar ya.
Tahan. Besar tapi enggak itu. Ini seperti tadi, sepertinya sudah ada ya bahasa Inggris. Coba kita lihat. Siapa saja tadi ya bahasa Inggris? Oke, langsung kita bahas aja lah ya. Kak Dina, oh tadi Kak Dina, Kak Ari juga ada nih. Oke. Nomor 1 tadi sudah benar, Knauen, terus more kompetitif itu tadi juga sudah benar. Nah kalau yang ketiga jawabannya adalah failure gitu ya. Nah di sini kata kuncinya harus diperhatikan adalah adanya di artikel yang menunjukkan adanya singular noun. Jadi jawaban yang harus merupakan jawaban singular noun yaitu failure. Oke, kita lanjut deh nomor 4 dan 5. Betul, jawabannya adalah relax and enjoy. Nah, di sini nanti sudah dikasih keterangan secara lengkap pembahasannya gitu ya. Tentang gimana kata kunci yang harus diperhatikan adalah modal auxiliary gitu ya, auxiliary verb gitu ya, yaitu can. Harus diingat bahwa verb yang terletak setelah modal auxiliary harus berupa bentuk dasar. Nah, bentuk dasarnya adalah relax dan enjoy. Yuk lanjut nomor 5 Kak. Tak tungguin dulu lah. Nomor 5 apa? Nomor 5 dan nomor 6 sekalian. Mana soalnya? Oh iya. Ini Kak soalnya. Sorry. Lah kan Kakak punya soalnya ya. Ini kan kita mencocokkan, Kakak sudah mengerjakan gitu ya. Tinggal nulis jawaban aja. Oke, SMP Negeri 11 Purworejo D, 5D. 6. Ini kita mencocokkan, jadi selalunya 5D, 4C gitu. Berarti sudah. 5D, 6. Betul, 5 itu D ya. Has been and medically proven. 6. Betul sekali nih Kak, dari SMP Negeri 11 Purworejo. Tidak menjawab, ya, lanjut saja. Nomor 6 jawabannya adalah B gitu ya. To relive gitu ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga. Konteks yang sedang dibahas adalah poin kalimat tersebut yaitu tentang menyatakan tujuan dari suatu tindakan gitu ya. Untuk menyatakan tujuan tersebut yaitu menggunakan to infinitive atau to ditambah bentuk dasar verb dengan atau kata kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 7. The following conversation is number 7 and 8. 7B. Oke. Betul sekali. Jawabannya on gitu ya. Nomor 8. 8C. Wah, betul. Oke. Oke, nanti saya share, nanti silakan dicocokkan sendiri ya Kak ya untuk soal bahasa Inggris. Oke, itu yang bahasa Inggris. Kita lanjutkan tadi bahasa Indonesia. Wah, saya udah nyiapin bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, lalu apalagi tadi? Wah, satu-satu ini. IPA SMP, oke. Bahasa Indonesia BK sama MTK. Bahasa Indonesia BK MTK.
BK. BK. MTK. Bahasa Jawa tadi sekalian ya. Tadi ada yang ngetik bahasa Jawa sepertinya. Mana ya bahasa Jawa, bahasa Jawa. Oke. Kita ada ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, nanti kalau misalkan lihat yang saya share, nanti langsung kalau mau mencocokkan terlebih dahulu bahasa Jawa nanti bisa dilihat di ini dulu ya, di halaman mulai halaman 24. Yang atas itu yang pedagogiknya nanti bisa dicek. Seni budaya Kak, siap. Coba kita lihat. Oke, kita mulai dari bahasa Indonesia. Takut kelewat saya. Oke. Dari bahasa Indonesia. Go, Bu Guru bahasa Indonesia, Pak Guru bahasa Indonesia. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut. Orang pertama, orang kedua, dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam. Guru bahasa Indonesia? Halo? Jawab dulu. Nah, lanjut saja lah. Dialog di atas yang E. Formal. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS, di samping melalui pengamatan ketat selama penyusunan dan percetakan, pendistribusian soal tersebut dikawal oleh sejumlah pihak termasuk petugas dari kepolisian. Betul, jawabannya adalah E gitu ya, formal. Nah, kalau formal itu ada ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu menggunakan gramatikal secara eksplisit, konsisten, lalu menggunakan imbuhannya secara lengkap, kata gantinya resmi, kata-katanya baku, lalu ejanya harus EDD ya, ejaan yang disempurnakan, dan menghindari unsur kedaerahan. Lanjut, nomor 2. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa memperoleh bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru itu didasari pada aliran linguistik yang lazim disebut teori D, apa? Kognitivisme. Oke. Yang tepat adalah behaviorisme ya, yang B ya. Nah, aliran ini menganggap bahwa belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenal sebagai suatu organisme. Ini menurut Skinner ya. Behaviorisme terkenal sekali Skinner ini. Yaitu menurut Skinner perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, yaitu dikontrol oleh konsekuensinya. Lanjut. Soal yang ketiga. Bacalah dengan cermat teks berikut. Sudah mengerjakan? Yang mana? Nomor 3. Bahasa yang digunakan adalah, katanya yang D, ilmiah. Betul sekali, jawabannya adalah D gitu ya. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang memiliki ciri berikut. Kalau yang di atas itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama menggunakan kata atau istilah non figuratif gitu ya, lalu menggunakan kalimat efektif, menghindari bentuk prosa atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas, lalu mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi. Good. Selanjutnya nomor 4, berikut ini kalimat yang berprosa SPPL, apa itu? Subjek. Nah, yang mana? Wah,
Yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Kalimat tersebut berprosa sebagai berikut ya. Yang paling tepat adalah yang C. Oke, itu bahasa Indonesia. Nanti saya akan share secara lengkap jawabannya secara lengkap gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan ke BK. Oke, sebentar ya. Welcome to Mobile Legends. Oke Bapak Ibu, sembari menunggu untuk Kak Jani sedang ke belakang terlebih dahulu, silakan untuk dicek WA Group ya. Habis ini saya langsung share untuk kunci yang untuk hari ini. Jadi spesial untuk kunci hari ini. Bentar. Nah, untuk kunci hari ini kita akan share via WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa silakan untuk cek di WA Group. Setelah ini akan saya share untuk semua dari semua jurusan. Ini saya hanya wanti-wanti dilarang men-share kemana-mana ya. Jadi silakan untuk digunakan secara pribadi dan tidak boleh di-share kepada orang lain yang tidak ikut di bimbel ini. Jika nanti Anda terdeteksi, maka kami akan ajukan banding ke pengacara kami. Jadi silakan untuk Bapak Ibu jika diberi aplikasi ataupun soal-soal, kisi-kisi dan sebagainya, silakan untuk digunakan sendiri. Silakan untuk prakarya geografi PKN, kemudian ada BK. Ini saya share di WA Group. Silakan untuk dimanfaatkan sendiri sesuai dengan Anda ya. Di situ ada apa namanya? Semua kunci-kunci soal dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kunci untuk semua mapel. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya? Ngecek ya dari secara pribadi, nanti misalkan dari mentor di sampai jam 3 kok belum bisa semuanya terjamah gitu ya. Di sini sudah kami bagikan untuk kunci lengkap baik PDF. Jadi silakan untuk dimanfaatkan secara individu ya, jangan di-share ke siapapun. Nanti kalau sampai terdeteksi maka user kami banyak ya, pengawas kami dari Smartup juga banyak. Jadi dilarang keras untuk menge-share aplikasi ataupun soal-soal yang diberikan dari kami. Silakan untuk dicek Bapak Ibu untuk jurusan mana yang belum ada, nanti akan saya share lagi. Silakan dicek, boleh japri ke saya apabila ada yang belum tercover ya, karena di sini saya usahakan untuk semuanya bisa di-cover melalui kunci dan soal yang sudah kita bagikan. Jadi untuk teman-teman bisa ngecek, di sini sudah saya list. Apakah ada yang belum kuncinya, bisa langsung WA japri ke saya. Misalkan ada yang ini ada beberapa yang belum Kak Yunina gitu ya. Di sini aku ada bahasa Inggris sudah saya share. Kemudian pendidikan agama Katolik walaupun satu orang ya, tetap kami akomodir. Bahasa Jawa, PAI, IPA, SMP, SMK, IPS, kunci kimia, fisika, penjas, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, prakarya, geografi, PKN, BK. Coba sambil dicek, apabila ada kekurangan nanti kakak bisa apa namanya reply ke kami, Kak yang mana nih yang belum gitu ya. Untuk yang 15.30 yang PGSD baru kami share untuk nanti pukul 15.30. Oke, silakan untuk dicek, barangkali ada pertanyaan bisa langsung konsultasi ke kami ya untuk beberapa soal yang sudah kunci yang sudah kami bagikan. Jadi, dipastikan untuk teman-teman sudah menggunakannya. Nah ini bagi teman-teman yang tadi sudah WA ke kami bahwa izin dan sebagainya, ini nanti kami akomodir dengan rekaman ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang agenda lain dan sebagainya, maka nggak masalah, nanti kita akomodir menggunakan rekaman. Oke, bisa dicek dulu kuncinya, silahkan. Kami beri waktu untuk ngecek kunci terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang janggal atau menurut Anda itu kurang tepat dan sebagainya, bisa didiskusikan seperti itu. Pak, saya minta
soal PJOK yang banyak aja ya. Miji. Buatan wau mbok aplikasi selak mati. Oke, saya lanjutkan. Oke. Kok enggak? Wah. Sorry. Mana sih? Oke, sebentar ya. Yo, kita lanjutkan ke BK. Wah, tadi ada yang request. Kak, saya minta soal PJOK aja yang banyak. Tenang. Stok kita sangat banyak. Nanti insya Allah di-share lagi soal PJOK. Kemarin baru dikasih 50, tenang. Nanti bersama jawabannya yang di-share, nanti kita bagikan soal-soal PJOK di bawahnya ada pengayaannya. Nanti dilihat saja ya. Oke, kita lanjutkan ke BK. Nanti buat yang guru BK, tadi sudah, oke Kak, kami tunggu. Nanti dilihat ya Kak ya, belum di-share. Oke, P3K BK tahun 2021. Dari soal yang pertama ya, langsung kita cocokkan. Nomor 1, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 berisi tentang A ya, Sistem Pendidikan Nasional. Matematikanya kah belum? Iya, habis ini. Tenang saja. Habis BK nanti matematika. Matiknya ya, tenang aja. Habis ini nih. Kalau di kakak mungkin sudah terlihat nih, sudah di samping sini sudah ada matematika. Habis ini kita cocokkan. Slow. Matiknya belum. Kak SMP 4 nih. Wah, sudah bersemangat sekali sepertinya ya. Duh. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2 gitu ya. Kalau pendidikan nasional itu tentang pendidikan nasional gitu ya, UU nomor 20 tahun 2003 itu berisi tentang sistem pendidikan nasional. Nomor 2, suatu layanan bimbingan konseling yang bertujuan mengatasi permasalahan klien adalah yang D ya. Bisa langsung dicocokkan, layanan konseling. Gampang banget nih, layanan konseling itu bertujuan mengatasi masalah klien gitu. Yang kedua adalah wawancara asesmen kognitif perilaku. Yang tepat adalah yang A ya, penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. Kita lanjutkan Guru BK. Nomor 4. Ya Bu, dibuka Bu. Penggunaan wawancara sebagai prosedur asesmen memiliki beberapa keuntungan, yakni yang paling tepat adalah A ya, memungkinkan konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. Oke, nah yang selanjutnya nomor 5, konfrontasi sebagai salah satu keterampilan konseling menggunakan konfrontasi saat jawabannya adalah yang D, hubungan konselor dengan klien sudah berjalan dengan baik. Oke. Begitu ya. Bika. Oke. Lanjut nomor 6. Seorang guru yang telah memahami karakteristik peserta didik, aspek fisik, moral dan kultural, emosional dan intelektual, termasuk pemahaman dalam kompetensi apa? Kita juga semua tahu ya, pedagogik. Jawabannya adalah C
gitu ya. Kita lanjutkan nomor 7. Seorang guru yang memulai memahami atau mengkaji beberapa gaya belajar peserta didik berlatih mengidentifikasi gaya belajar. Oke. Lalu yang ketiga berlatih mengidentifikasi gejala kesulitan belajar termasuk pemahaman dalam bidang. Yang ini adalah termasuk gaya belajar. Oke Kak Ika, soal BK-nya boleh di-share biar bisa dipelajari lagi. Terima kasih. Untuk soalnya sudah di-share lewat grup, nanti yang belum download silakan di-download. Kalau yang kemarin terhapus bisa di-download ulang. Dicek saja ya Kak, untuk soal semuanya sudah ada di grup ya. Nanti kalau untuk kunci jawabannya baru habis ini saya share semuanya. Oh, untuk kuncinya silakan di grup ya. Semuanya sudah di-share. Bisa dilihat saja ya. Kalau misalkan yang pengen langsung kunci semuanya gitu ya. Kita lanjutkan ke matematika. Kemarin baru saya kasih 20 soal ya, soal pedagogik biar paham dulu kalau guru MTK ini biasanya profesionalnya kuat, pedagogiknya bingung. Oke, nanti bisa dilihat. Oke Kak, di soal kita bahas mulai dari soal yang pertama. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrix berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, wih, mantap sekali. C, betul jawabannya adalah C ya. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Wah, ini minor kofaktor ini kalau di matriks udah makanan gitu ya kalau kelas 11 ya. Wah. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Salah satu indikator kompetensi dasar pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai dengan mencari indikator tersebut adalah yang E ya. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun gitu. Nah, di sini sudah jelas kalau panjang sisi dua segitiga berdasarkan sebangunan adalah dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian gitu ya, tetapi harus mempelajari tentang pengertian, syarat-syarat, ciri-ciri kesebangunan dua segitiga gitu ya, juga mempelajari sifat-sifat dua segitiga. Soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat adalah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai dengan digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah, oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Oke, nomor 4. Nomor 4 apa nih? Dijawab dulu deh. Nih sudah diketahui indikatornya, disuruh membuat soal yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator. Nah, ini kemarin kenapa saya bilang kalau mau belajar jangan hanya mempelajari materinya saja, tapi juga harus belajar tentang standar kompetensi dasar dan cara pembuatan indikator tiap KD gitu ya. Oke, jawabannya adalah, mantap sekali. Betul sekali, jawabannya adalah C ya, yaitu kalau diketahui indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran, soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah, nah ini ya yang C ya, 8 buah bola dililitkan dengan tali sebagai gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14, tentukan panjang tali yang melilit roda tersebut. Karena tali pada lilitan roda biasanya itu kan dia tegak lurus dengan dari roda, tengah roda atau titik pusatnya roda gitu ya. Jadi nanti bisa diketahui garis singgung pada roda.
Kita lanjutkan nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pecahan yang memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah, diingat kemarin kalau untuk menentukan tujuan pembelajaran harus ada 4 faktor. Jadi yang paling tepat adalah yang C gitu ya, yang sudah ada A, B, C, D-nya begitu. Oke, untuk sisanya silahkan nanti bisa di-share, dicek tiap jurusan. Nanti kuncinya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan dengan tepat atau belum. Kita lanjutkan ke bahasa Jawa. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Seorang guru bahasa Jawa SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai adalah yang E. Tadi ada yang sudah jawab ya. Wah, betul sekali nih jawabannya E. Yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Lanjut soal yang kedua. Seorang guru bahasa Jawa mengajarkan kompetensi dasar 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengarkan. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah, jawabannya yang C ya, pengetahuan prosedural. Nomor 3, wah ini masih masuk ke dalam pedagogik ya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolah. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu dipelajari, kemudian mencari, mengumpulkan informasi melalui observasi, lalu wawancara dan daftar telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikan secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini mengandung pendekatan, wah ini sudah tidak asing lagi, ini adalah pendekatan saintifik gitu ya. Wah ini kayaknya kalau muncul soal seperti ini gampang sekali gitu ya. Karena di sini sudah dijelaskan secara lengkap, disuruh mencari, mengumpulkan informasi gitu ya. Lalu nanti menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Lanjut, nomor 4. Nomor 4. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu teks perumusan pernyataan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini mengandung pendekatan, sama saja ini juga pendekatan saintifik. Lanjut nomor 5. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7 gitu ya. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah, nah hati-hati Bapak Ibu, ini memang soal pedagogik. Jadi kadang kalau misalkan soal pedagogik antara mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa atau matematika itu mirip-mirip, bahkan hampir sama gitu ya. Tapi yang harus diketahui adalah dasarnya itu sama kalau pedagogik. Nanti hanya disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, jawaban yang paling tepat adalah, karena di sini pengetahuan dibaca atau diperdengarkan, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, audiovisual dan atau visual. Oke, nanti untuk bahasa Jawa sudah diberikan kuncinya secara lengkap, nanti bisa dilihat di kuncinya masing-masing. Oke, itu bahasa Jawa. Kita coba list lagi, tadi yang sudah ngelis duluan, maka kita bahas duluan setelah bahasa Jawa. Ini soalnya sudah di-share ya. Coba dilihat di grup, G. Oke, sambil nyocokan, sambil nunggu giliran ya.
BK, MTK sudah, bahasa Jawa sudah. Oke. Pokoknya kalau misalkan tidak ngelis nanti berarti saya akan jabarkan secara random ya. IPA dan geografi. Oh, IPA tadi sudah ya? Wah, kakaknya ini nih. IPA sudah, tadi kita bahas. Sekarang kita masuk ke geografi. Oke, saya siapkan dulu yang geografi. Matematika sudah. Oke. Berarti karena ini tidak ada yang ngelis ya, geografi. Geografi IPA tadi sudah. PAI. PAI geografi seni budaya. PAI geografi seni budaya. Oke. PAI, wah sekalian aja ya, PAI seni budaya sama pendidikan agama Katolik. Geografi seni budaya Katolik sama PAI. Enggak ketemu. Sebentar. Oke. Sepertinya sudah siap. Ayah. Mana tuh? Geografi dulu lah. Yuk, kita mulai dari geografi. Silakan Kak, kalau itu sambil ini dulu yang sudah nunggu tadi tak kasih 5. Oke, geografi 2021 nomor 1. Nah, prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut di sini sudah telah jelas banget ada guncangan gempa tektonik gitu ya beberapa kali. Nah, paling ini adalah prinsip interrelasi. Nah, nanti untuk prinsip-prinsipnya misalkan prinsip persebaran, interrelasi, lalu deskripsi, lalu kronologi nanti bisa dibaca secara seksama sendiri. Nomor 2, Pak Seno pengusaha dari Jakarta memiliki lahan 2 hektar. Wah, belum banyak ini, 20 hektar baru banyak. Di kawasan Puncak yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Sedangkan Pak Dadang memiliki lahan 1 hektar di sampingnya tanah Pak Seno ditanami dengan palawija untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsep geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah, nah gampang sekali jawabannya adalah konsep nilai kegunaan. Nah, dalam konsep geografi ada beberapa konsep nanti bisa dipelajari, ada konsep pola, morfologi, keterjangkauan, lalu ada nilai kegunaan dan konsep aglomerasi. Nomor 3. Dilanjutkan? Sudah kelihatan? Oke. Banjir yang sering terjadi di sekitar pemukiman penduduk di daerah perkotaan akibat semakin dangkal dasar sungai. Pendangkalan sungai terjadi akibat adanya penduduk yang membuang sampah ke sungai. Pendekatannya itu gampang sekali, ekologis gitu ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjutkan. Nah, nanti ada pendekatan, ada 3 ya. Keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Nomor 4. Benua-benua yang ada di permukaan bumi sampai sekarang masih terus bergerak.
dan bergerak gitu ya. Hal ini dibuktikan dengan, nah ini jelas sekali, pematang tengah Sungai Samudra semakin melebar. Nah ini sudah dijelaskan secara lengkap gitu ya. Ada hal-hal yang membuktikan bahwa permukaan sampai ini terus bergerak, ini ada sudah dijelaskan, ada 4. Nomor 5, proses pembentukan tata surya menurut teori kabut Laplace. Laplace ya, adalah yang apa? Jawaban yang tepat adalah yang B, adanya perputaran kabut bola yang panas dan lambat, semakin lama semakin cepat. Nah, ini teori kabut gitu ya. Tata surya berasal dari bola gas yang berputar sangat cepat. Nah, ini nanti bisa dipelajari atau bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan ke seni budaya. Untuk seni budaya nanti pedagogisnya di bagian belakang, nanti bisa dilihat sendiri ya. Kita cari soal nomor 1 adalah gambar di bawah ini adalah salah satu contoh karya seni rupa yang dapat dilihat dari berbagai arah atau dari sudut pandang. Nah, gampang sekali, ini adalah karya 3 dimensi. Jawabannya adalah B gitu ya, yang ada bintangnya ini ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi seperti patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Oke, nah teknik yang digunakan karya seni 3 dimensi seperti patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan dan dapat memberikan karakteristik yang khas. Mengolah bahan berupa beberapa bagian dan bilah, biasanya menggunakan teknik pahat. Ya, ini jelas sekali kalau patung biasanya lebih dipahat gitu ya. Selanjutnya nomor 3, teknik berkarya yang digunakan dalam proses karya seni rupa 3 dimensi erat hubungannya dengan bahan yang digunakan gitu ya. Nah, kalau di sini ada gambar gitu ya. Amatilah contoh karya seni rupa di atas. Wah, ini malah di samping, tidak di samping, di atas ya. Karya kayu adalah bahan yang digunakan dalam karya seni rupa patung. Bahan ini tergolong dalam jenis bahan alami. Gampang sekali. Lanjut. Nomor 4, di sini ada pernyataan yang benar gitu ya. Sudah jelas banget kalau karya seni rupa 3 dimensi atau apa, ini yang paling tepat adalah 1 dan 2. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki ukuran panjang dan lebar gitu ya, dan volume sehingga dapat dilihat atau dinikmati dari berbagai arah atau sudut pandang. Dan yang kedua, karya seni rupa 2 dimensi hanya punya ukuran panjang dan lebar gitu ya, berupa bidang datar sehingga hanya dilihat dari satu sisi gitu ya, dan dinikmati dari satu arah pandang. Oke, itu dia terkait seni budaya, nanti bisa dilihat di kunci jawaban yang sudah kita share. Lanjut kita ke agama Katolik. Pertama biasa, kalau misalkan itu kita ada itu ya, pedagogiknya dulu, saya bahas pedagogiknya ya. Nanti untuk yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Seorang guru mencari materi dari media internet. Wah, ini gampang sekali. Salah satu penyusunan RPP. Di sini langsung kita lihat aja. Langkah apa yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajaran. Kalau soalnya panjang, lihat soalnya saja gitu ya. Lihat dari akhir, kalau kita belum menemukan apa yang diminta dari soal, baru kita baca atasnya secara skimming, secara cepat dan ambil intinya. Kalau ini tepat sekali, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Langkah harus dilakukan seorang guru saat memilih materi, itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Lanjut, nomor 2. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa mengatur, mengelola perbedaan ketika dilakukan diskusi kelompok. Wah, sepertinya kurang besar, saya zoom dulu. Ya, lumayan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu yang apa? Penilaian kinerja. Wah, ini harus dipahami ya. Kalau yang selanjutnya,
Nomor 3. Ini soalnya banyak sekali sampai kalau terlalu besar tidak terlihat ya. Dalam mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP gitu ya. Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 2 RI nomor 22 tahun 2016, rancang RPP mencakup sekurang-kurangnya adalah yang E ya, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke. Itu terkait seni budaya dari pendidikan Katolik, nanti bisa dilihat semuanya sudah ada jawabannya dari teknis gitu ya. Kalau yang teknis nanti juga ada materinya sendiri di bawahnya. Nanti bisa dipelajari dan dilihat gitu ya. Kita lanjut, PAI. PAI PGSD, kita lihat mana ya? Oke, sebentar. Kok IPA? Ini nih, PGSD. Sebentar. PAI PGSD, sebentar. Tuh, ada. Tadi taruh mana ya? Oke, untuk yang belum, coba sambil dilihat dulu, sambil menunggu, sambil dicek. Kunci-kunci. Ada, sudah saya kirim tadi ya. Oh, ini. Oke. Santuy, semua sudah dibahas sambil dilihat yang ya. Oke, kita lanjut ke PAI. Dari soal nomor 1, wah, langsung saya jawabannya aja ya, karena mungkin sudah baca semua ya. Oke. Nomor 1, berdasarkan ilustrasi tersebut yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir adalah afar gitu ya. Kalau di sini Al-Basir itu artinya berbuat baik dimanapun dan kapanpun berada gitu ya. Karena yakin bahwa Allah itu selalu melihatnya. Nomor 2, perilaku Pak Fahrudin merupakan cerminan iman kepada malaikat. Nah, Mikail gitu ya. Mendapatkan rizki karena malaikat Mikail itu tugasnya membagi rizki gitu. Lanjut nomor 3, isi ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat dalam perintah untuk mengesahkan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan menyembah patung itu di kitab Injil. Walaupun di Al-Qur'an juga ada gitu ya. Tapi di sini pembahasannya bisa dilihat juga nanti secara lengkapnya seperti apa gitu ya. Lanjut nomor 4, yang termasuk kiamat kubro ditunjukkan oleh nomor 2, 5, dan 6 ya. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj, terusan udara semakin panas, lalu turunnya Imam Mahdi. Oke, itu geografi sudah, oke. Oke, jadi untuk itu yang terkait tiap mapel ya, sekarang saya mau bahas tadi sedikit terkait IPS, tadi juga sudah, fisika dan kimia. Oke.
Selamat mempelajari. Buat yang masih salah nanti bisa latihan lagi. Katolik juga sudah ya. Oh iya, PKN juga belum ya. Siap, 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 siap. PKN. Oke. Oke, kita mulai dari PKN dulu deh. Kak, PKN belum. Tenang, tenang, tenang. Saya share screen. Kita mulai dari PKN ya, Kak. Yuk, Kak. Dari soal nomor 1. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1995 tergantung nilai persatuan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ya Kak ya. Nah, di sini ditegaskan nanti bisa dilihat sendiri gitu ya. Pasal 1 ayat 1. Kita lanjut soal nomor 2. Dalam pandangan Noto Negoro, nilai-nilai dasar Pancasila mengikuti jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Berdasarkan pernyataan tersebut, nilai Pancasila tergolong ke dalam nilai ruhani. Oke, gitu ya Kak Puring ya. Lanjut nomor 3. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material gitu dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga dalam nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang apa berarti? Yang C gitu ya. Sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal. Gitu Kak. Oke, untuk yang PKN nanti bisa dilihat sendiri untuk itunya ya. Lalu di sini ada fisika SMK bisa dilihat. Seorang siswa akan menentukan pengaruh besar sudut simpangan terhadap periode ayunan suatu bandul matematis melalui kerja laboratorium. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh siswa tersebut adalah yang mana? Wah, ini kemarin juga sudah dibahas ya secara lengkap. Jawabannya adalah E, membuat simpangan ayunan mulai sudut kecil ke sudut paling besar, menentukan periode ayunan. Lanjut. Nomor 2 yaitu, tar dulu. Nah, sebuah gaya dengan persamaan F sama dengan I tambah 2J dikurangi K, ini materi vektor ya. N bekerja pada daun pintu jika dilihat dari sebuah engsel, gaya tersebut bekerja pada vektor posisi R gitu ya. 0,8I ditambah 0,2J gitu ya. Momen gaya yang ditimbulkan gaya tersebut adalah, nah ini sudah dihitungkan secara lengkap gitu ya. Tinggal ditambahkan saja gitu ya. Kalau ini R dikali F gitu ya, hasilnya berarti yang B gitu ya. Negatif 0,2I ditambah 0,8J ditambah 1,4K. Nah, nanti bisa dilihat sendiri untuk ini sudah lengkap, pokoknya dikasih pembahasannya lengkap gitu ya. Kayak nomor 3 ini misalkan dikasih gambar gitu ya. Sebuah benda dilempar miring ke atas sehingga membentuk lintasan parabola, menggambarkan vektor kecepatan dan percepatan pada titik tertentu. Yang benar adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Nah, di situ gerak parabola merupakan perpaduan antara GLB ke arah horizontal sumbu X dan GLBB arah vertikal sumbu Y. Kita lanjutkan. Wah, masih 3 lagi nih yang belum ya. Nah, nanti abis ini juga kita masih mau bahas BGSD di kloter 2. Yang kimia nih masih, wah kayaknya tadi nggak ada ngelis ya. Yang kimia ya.
Oke, nomor 1. Pada pembelajaran kimia era abad 21, wah ini juga sudah pernah, ini kemarin juga saya bahas, guru perlu sekali menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogi disertai dengan penugasan teknologi. Hal ini tidak tepat dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud adalah, jawabannya adalah C ya, wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Ini tidak harus gitu ya, disesuaikan. Nomor 2, Bu Ira sedang mempersiapkan RPP untuk mengajarkan materi termokimia, yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Untuk itu Bu Ira ingin melakukan analisis kemampuan awal siswa. Nah, dianalisis dulu sebelum pembelajaran ya, agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Gitu. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi termokimia adalah penguasaan terhadap konsep. Jawabannya gampang sekali, persamaan reaksi dan konsep mol. Itu dia untuk kimia. Lanjut kita ke prakarya. Mana prakarya? Wah, ini bisa dilihat guru prakarya. Pada rancangan pembelajaran terhadap kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis sifat fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan seni kriya. Maka rumusan indikator yang perlu dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6. Nah, kita tingkatan kognitif harus hafal C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Nah, yang paling tepat di sini adalah yang gitu ya. Di sini ada kata mencipta, membuat boleh. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, untuk ini nanti bisa dilihat kalau mencipta itu ada kata kerjanya gitu ya, yang kata atau kata operasional yang sering digunakan, ini harus ada kata-kata ininya. Nomor 2. Sebuah rancangan RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, ini prakarya. Prakarya ini tidak hanya prakarya ya, tapi PKWU ya, kalau SMK ya, prakarya dan kewarganegaraan dan kewirausahaan, kewarganegaraan dan kewirausahaan. Nanti jadi harus ada sistem komponen atau perangkat keras juga gitu ya. Jika seorang pendidik akan menyusun materi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, ini yang paling tepat adalah yang B gitu, oke. Nanti kita harus ingat aja kalau misalkan membuat tujuan pembelajaran ini ada unsurnya, nanti juga di penjelasannya sudah lengkap gitu ya. Di sini ada C, A, B, D gitu. Yang paling tepat adalah yang B. Apa itu yang B? Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras dengan benar. The last one, terakhir. Guru IPS, SMP, SMA, SMK. Oke. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitas dari guru. Pendekatan ini ditetapkan agar pengetahuan ketika didapat siswa tahan lama, gitu ya. Hal ini berpandangan sesuai pandangan kita, yaitu bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Lalu di sini salah satu pertimbangan atau pemilihan metode media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah dapat sesuai dengan pelajaran atau sesuai yang direncanakan adalah yang prasarana dan sarana dan prasarana. Oke, itu semua jurusan dari awal sampai akhir. Kak, saya minta kirim soal-soal IPA yang khusus SMP. Ya, nanti saya kirim ya. Nanti dikirim. Kak siapa ini? Kak Ani. G. Wah, ini banyak sekali jurusan-jurusannya. Sudah kita kirim soal, kita kirim juga pembahasannya. Semua jurusan sudah saya bahas. Semoga kakak-kakak nanti bisa mengerjakan. Tenang saja, kita masih ada pertemuan teknis satu lagi.
nanti kita akan bahas lebih mendalam terkait pedagogik ya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan usahakan nanti tiap ya setidaknya ada pembahasan soal lagi, tapi nanti saya akan lebih tekankan kepada pedagogis karena pada profesional saya yakin kakak sekalian nanti sudah memiliki bahan belajar yang lebih banyak gitu ya, karena kakak sekalian itu mengajar siswa juga sudah expert di bidangnya, misalkan yang matematika sudah faknya matematika ya, berarti lebih mendalam belajar matematikanya, bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi secara mandiri. Oke, dari awal sampai akhir sukses untuk kakak semua, sampai jumpa di pertemuan teknis selanjutnya. Semoga SMP dan pembahasannya sudah Kak, sudah dikirim ya untuk yang soal-soal bahasa Indonesia. Dari Kak Tri Lestari sudah dikirim tadi soal bahasa Indonesia, nanti dipelajari saja. Coba dilihat dulu Kak, nanti di modulnya dipelajari dulu sesuai dengan jurusan masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sukses untuk kita bersama. Semoga kakak semua bisa lolos dan goal ASN tahun 2021. Siap, mantap Kak Sukoco. Wah, dikasih jempol dong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.